Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita sudah kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelesaikan tugas kita sebagai hambanya, melaksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal yang terbaik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam kita menjalani kehidupan ini orang-orang yang berkomitmen di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan kebenaran, penuh dengan ketaatan dan juga keistiqomahan di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga sebaliknya ada orang-orang yang memang sulit ya, dan bisa jadi karena hatinya masih belum tersentuh oleh hidayah, hatinya masih penuh dengan penyakit. Makanya ada orang yang cerdas, ada juga orang yang bodoh. Kalau orang cerdas itu, kalau menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang cerdas itu orang yang selalu mengevaluasi dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengevaluasinya melalui muhasabah. Tetapi wal ajizu, orang yang lemah itu adalah manittaba'a nafsahu hawahu,
Orang yang lemah itu adalah orang yang dalam kehidupannya lebih menuruti hawa nafsunya. Watamanna 'alallahi, tapi dia berangan-angan kepada Allah supaya hidupnya itu selamat, senang, matinya masuk surga. Iya. Jadi hidup maksiat penuh dengan kemungkaran, tapi mintanya mati masuk surga. Iya. Gak usah sholat, gak usah puasa, ya kan? Maksiat terus, tapi cita-citanya masuk surga. Enak nggak Pak? Enak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini yang akan kita sampaikan itu adalah berkaitan dengan orang bodoh. Orang bodoh di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beda dengan orang bodoh yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, orang bodoh itu ya orang yang tidak berpengetahuan. Orang bodoh itu adalah orang yang memang tidak tahu apa-apa, ya lagi-lagi tentang pengetahuan. Tidak lulus SD, ya, nggak lulus SMP, malah ijazahnya belum ketemu, ya. Ijazahnya belum ketemu, ya. Tapi kalau di dalam Al-Qur'anul Karim, orang bodoh itu orang yang tidak siap menjalankan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang bodoh, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 67, ketika Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi, karena memang terjadi peristiwa yang menggemparkan saat itu, yaitu seorang keponakan membunuh pamannya yang merawat dirinya dan pengen menguasai hartanya, maka dibunuhlah, tetapi dia mencoba untuk menghilangkan jejak, menghilangkan barang bukti. Nah, dia sebagai pelaku tetapi bersandiwara seolah-olah dia termasuk orang yang dirugikan. Ya sedihlah, laporlah, dan seterusnya. Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Tentu Nabi, maka setiap langkahnya, setiap keputusannya
itu bukan dari hasil hawa nafsunya atau kemauan sendiri. Dapat tuh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perintahkan saja untuk menyembelih seekor sapi. Ya seekor sapi, ya sapi apa saja. Tapi yang dasarnya orang Bani Israel rewel, ngenyel, ya kan? Bahkan hampir tidak melaksanakannya. Mestinya kalau yang dilaporkan itu tentang pembunuhan, ya dicari, diinterogasi, cari barang bukti, cari informasi, kan gitu. Apa hubungannya antara pembunuhan, mencari pelaku dengan menyembelih seekor sapi? Kira-kira hubungannya apa, Pak? Ya kalau menurut kita ya memang nggak ada hubungannya. Ya dilogikakan nggak masuk akal. Tapi karena itu adalah perintah, maka semestinya itu bisa dilaksanakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka itu malah menanyakan kepada Nabi Musa, qalu atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami ini hanya bahan candaan, bahan tertawaan, bahan olok-olok, ya. Jangan main-main kamu Musa, ya kan? Yang akhirnya Nabi Musa bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak dimasukkan, ya, termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, bodoh di sini bukan bodoh tidak punya pengetahuan, tapi bodoh karena tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ciri orang bodoh ya kayak gitu, Pak Bu. Ya, disuruh sholat mesti apa? Ya, dia akan menjawab, bahkan jawabannya itu kadang-kadang membuat hati jadi apa, Pak Bu, jengkel. Sholat, buat apa sih sholat? Ya kan? Buat apa sih sholat? Ya, orang sholat be tetep waras, duitnya akeh, ya, sehat, seneng. Nah itu kategorinya orang bodoh. Nah, orang bodoh yang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tentu kita berharap supaya bisa terjauhkan dari beratnya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil
jahilin, sama. Jadilah pemaaf, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan jauhilah orang-orang bodoh, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ada kata-kata al-jahilin, orang bodoh. Apa orang bodoh di sini, Pak Bu? Iya. Tadi di ayat awalnya jadilah pemaaf, senang mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik-baik. Tapi kalau orang bodoh, karena orang bodoh itu bukan pakai otak dan hati, orang bodoh pakainya apa, Bapak? Nafsu. Maka setiap dia berselisih, memiliki masalah, orang rampung-rampung, gak selesai. Bahkan sulit sekali untuk membuka hatinya, memaafkan orang lain. Sementara kalau kita melihat kepada Rasulullah SAW, itu adalah pribadi yang anggun, yang selalu memaafkan walaupun orang yang melakukan yang berhadapan dengan Rasulullah SAW itu melakukan banyak sekali hal-hal yang menyakitkan. Itu Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah tidak pernah memaafkan, Pak? Bahkan ketika sudah mau membunuh saja, itu Rasulullah SAW masih memaafkan. Bahkan pedangnya itu dikasihkan. Bahkan ada yang mau membunuh kemudian ditangkap, dikasih apa? Dikasih makan. Bukan kemudian ditangkap kemudian dibunuh, itu tidak. Jadilah pemaaf. Dan salah satu yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena menjadi orang yang senang apa, Pak Bu? Memaafkan. Bahkan nanti di bulan suci Ramadan, salah satu zikir yang selalu menjadi zikir favorit itu apa, Pak Bu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau itu Allah suka memaafkan, malah seneng dengan orang-orang yang mau minta maaf. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maafnya kita kepada Allah melalui istighfar. Dan setiap kita datang kepada Allah membawa kesalahan yang besar, bukan besar, tapi besar, sangat besar, dosanya antara langit dan bumi, berarti banyak nggak Pak kesalahannya? Waduh, wis nggak kehitung lagi. Atau ya sebesar gunung Gajah, Gunung Selamat, gunung apalah, gunung yang paling besar di dunia apa sih Pak Bu? Ya wis pikir sendirilah ya. Iya. Itu Allah akan datang mendekat dengan membawa ampunan seisi langit dan bumi sesuai dengan kesalahan yang dimiliki. Coba bayangkan Allah itu Pak. Sementara kadang-kadang manusia padahal masalahnya kecil tapi dibesar-besarkan.
Jangankan orangnya belum memaafkan, kitanya sudah memaafkan terlebih dahulu. Orangnya datang minta maaf saja masih belum dimaafkan. Coba, itu namanya orang bodoh. Padahal yang namanya orang memaafkan itu di samping diringankan hisabnya, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Antafu man zolamaka, salah satunya karena engkau itu memaafkan orang yang menzolimimu. Kita kalau dizolimi Bapak Ibu, ya pasti ya nggak enak, ya marah boleh, tapi jangan berlebihan, karena orang yang beriman itu punya sifat kesabaran. Kalau dizolimi sabar, malah mendoakan orang yang menzolimi supaya cepat mati supaya dapat hidayah dari Allah. Ada nggak Pak Bu? Kita disakiti betul tuh, udah ditipu ya, kemudian duitnya nggak kembali, ya dagangannya habis, bangkrut, orangnya datang cuman mengucapkan minta maaf, terima nggak Pak Bu? Mau minta maaf Pak. Nah, kan gitu ya, udah sana pergi. Nah itu, ini ayatnya. Jadi pemaaf, wal yakfu wal yasfah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur. Berlapang dadalah orang pemaaf itu, mesti dadanya lapang. Lapang dadanya bukan berarti dadanya jembar. Iya, belum tentu orang yang dadane ya ambut, jembar, kemudian pemaaf, belum tentu. Malah yang dadane cilik malah bisa jadi, ya kan, jadi pemaaf bukan, tapi hatinya itu mudah untuk memaafkan orang lain. Wal yafu wal yasfah, lapang dadalah dan maafkanlah. Oh sekarang ini Masya Allah ya Pak Bu ya, nggak tahu orang sekarang itu gampang tersinggung ya Pak Bu ya. Di samping gampang tersinggungan, arogan. Wong memang lagi macet ya Pak Bu ya. Lagi apa? Macet. Kalau membunyikan klakson itu kayak bandin, yang lagi macet. Jenengan kayak gitu enggak Pak Bu? Bandin. Kalau lagi berpapasan mau tenggoran, padahal yang nenggor dia, yang mendelik dia, matanya ngatipan cok. Mending kalau cuma matanya tok Pak, ngomongnya juga wis modar sekalian. Tuh sekarang
arogan, gampang tersulut emosinya. Jarang Pak, Bu, kita melihat orang berkendara kalau sudah mau salah itu kemudian senyum, itu jarang. Nggih, monggo. Monggo. Jarang sekarang. Tapi rata-rata apa Pak? Wajahnya waduh, serem. Wajahnya serem. Kayak nggak bersahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, luar biasa kalau dalam urusan maaf memaafkan. Jadi yang namanya maaf memaafkan itu tidak hanya pas nanti Idul Fitri. Nah, kalau sebelum Idul Fitri sudah meninggal dunia gimana? Iya, engkau bewis nunggu bulan Syawal. Iya, padahal masalahnya cukup lumayan. Ya, karena ada hakul adam yang belum terpenuhi. Sementara di pihak sananya lagi nggak terima tuh. Nanti aja wis. Kalau bulan Syawal, ternyata umurnya tidak sampai bulan Syawal tuh. Makanya yang namanya maaf memaafkan itu ya segera. Kalau pengen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada dua orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang satu menuntut supaya ya kezoliman yang dulu pernah dilakukan oleh satunya itu diberesi dulu, pahalanya ditarik ke sini, ya, kalau nggak cukup dosanya saya dilimpahkan kepada orang yang pernah menzolimi. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Tapi kemudian orang yang menzolimi, ya, itu ketar-ketir, saya sudah nggak punya amalan lagi. Akhirnya Allah menyampaikan kepada orang yang dizolimi, coba melihat ke atas. Begitu melihat ke atas ada istana yang megah, yang mewah. Kemudian dia bertanya, untuk siapa itu? Apa untuk bangsa malaikat, nabi? Untuk siapa saja? Untuk siapa saja? Apa syaratnya? Gampang. Syaratnya itu engkau memaafkan orang yang menzolimimu. Dimaafkan. Begitu dimaafkan, tuh diajak saudaramu masuk surga, dua-duanya jadi masuk surga. Kenapa Pak Bu? Karena saling memaafkan. Maka kalau ada Pak Bu, ya, di antara kita yang berselisih, makanya segera untuk bisa saling memaafkan. Islah itu damai. Islah itu damai. Makanya tidak ada pembicaraan yang baik kecuali tiga Pak. La khaira fi kasirim min najwahum illa man amaro bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tuh. Tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik mereka, pembicaraan ngalor ngidul apalah, kecuali tiga pembicaraan yang Allah suka Bapak Ibu. Yang pertama, kalau membicarakan tentang pentingnya atau memerintahkan atau menganjurkan untuk bersedekah. Jadi kalau lagi ngobrol ngalor ngidul sampai berjam-jam Bapak Ibu, nggak ada apanya Bapak Bu, nggak ada hasilnya, itu namanya muspro.
Iya, ndopok. Ya, sini ndopok tok. Makanya dikasih tahu oleh Allah pembicaraan yang baik yang kayak apa sih? Surat An-Nisa ayat 114. Yang pertama, kalau membicarakan bagaimana cara menolong orang lain, berbuat baik sama orang lain. Kayak sekarang lagi terjadi apa Pak Bu? Bencana, lagi mengumpulkan donasi. Nah itu baik. Bahkan kan di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat yang memerintahkan kita untuk menyisihkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya sodaqah atau infak. Boleh itu. Makanya masjid ini semakin apa Bapak? Bagus, nyaman, indah, bersih, ya kan? Kenapa? Ya karena bapak ibunya itu gemar apa? Sodaqah. Coba kalau nggak ada yang bersodaqah di masjid ini, wah masjidnya kumuh, karpete atos, hawane panas. Iya. Kalau sekarang tak enak, ada AC-nya, ada ya Pak Bu ya. Semuanya pakai apa? Pakai duit tuh. Iya. Duitnya dari mana? Ya duitnya dari jamaah. Jamaah yang mana? Ya jamaah yang ada yang memang hatinya terketuk untuk menyisihkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagus. Orang cuma dopok tok. Yang kedua, amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik-baik. Nah, itu ada di masjid. Mengajak kepada yang baik-baik. Yang ketiga itu mendamaikan orang yang lagi berselisih. Cepat didamaikan. Dan luar biasanya orang pemaaf itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia akan menjadi orang yang sehat, selamat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Wa'mur bil urfi, sama seperti tadi, mengajak kepada kebaikan. Nah, supaya menjadi orang pemaaf, senang mengajak kepada yang ma'ruf, maka hati-hati dengan gangguan dari orang-orang yang bodoh. Orang bodoh kan senengannya jadi apa Pak? Provokator. Senengannya jadi provokator. Itu orang bodoh. Orang bodoh itu senengannya di jalan maksiat, jalan kemungkaran. Beda loh ya. Orang pinter dalam tanda kutip dengan orang bodoh. Sudah dibocorkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara kita ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Nih loh jalan-jalannya. Semuanya sudah diterangkan jelas. Tapi senengannya memilih jalan yang lain. Disuruh ibadah malah milihnya maksiat. Disuruh memilih yang ma'ruf malah milihnya yang mungkar. Disuruh ngambil yang halal malah ngambilnya yang haram. Itu bolak-baliknya kayak gitu Pak. Udah ada ditunjukkan oleh Allah. Kalau pengen selamat ini loh,
ayat-ayatnya, ada semuanya, termasuk dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih Pak Bu yang tidak dibocorkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Cara-cara supaya kita selamat dunia dan akhiratnya nggak ada, semuanya transparan, tinggal melaksanakan saja. Tapi yang dasar kadang-kadang manusia lebih suka dengan hawa nafsunya. Saya mau ke sini itu biasa Pak, persimpangan dengan orang yang justru baru pulang. Baru pulang dari mana? Ya wis. Yang perempuan lendotan di belakang kayaknya habis mendem. Ya kan, udah loyo, ya dikira loyo habis ibadah, bukan, ya kan, loyonya habis apa? Maksiat. Itu orang bodoh, dikasih yang enak oleh Allah nggak mau, maka jauhi itu orang-orang bodoh. Maka Bapak Ibu, kalau kita ini hatinya keras, malah lebih keras daripada batu, sulit untuk untuk dilunakkan, ya. Itu termasuk orang bodoh. Orang bodoh. Awaslah ya. Jadi orang bodoh di sini bukan berarti orang yang nggak punya pengetahuan, bukan. Tapi memang dalam urusan hidayah dia itu masih tertutup. Orang bodoh, makanya namanya jahil. Ya. Kaumnya namanya jahiliyah. Kaum bodoh, makanya kaum jahiliyah dulu itu ya wis rusak. Iya, rusak tuh. Makanya datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa membenahi ya kultur budaya jahiliyah menuju kepada ya budaya yang Islami. Itu yang kedua Bapak Ibu, surat Al-A'raf ayat 199. Maaf dan mengajak kepada yang ma'ruf. Yang ketiga ada di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di sini ada kalimat jahilun jamak itu Pak. Berarti orang jahilnya sedikit apa banyak? Banyak. Yang namanya ciri-ciri hamba Allah yang Maha Rahman itu apabila berjalan di muka bumi itu rendah hati. Kalau bahasa agamanya tawadu. Iya. Lawannya tawadu apa Pak Bu? Sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Kalau di ayat ini wa ibadur rahmanil ladzina yamshun berjalan alal ardi di muka bumi hauna. Itu orang beriman, rendah hati, tawadu. Makanya kalau orang Jawa kalau lagi mau melewati orang mesti nyuwun apa? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Nah kalau yang ditanya
orang Sunda atau apa nyuwun sewu nggak punya. Nggak punya sewu, nyuwun sewu. Nah ini lagi Pak, sekarang ini banyak orang arogan. Ya, memang hidup sekarang ini banyak fitnahnya ya Pak Bu ya. Saling curiga, mencurigai itu orang sekarang. Luar biasa. Beringasan, pecicilan, apa maning Pak? Beringasan, pecicilan, petakilan, insya Allah. Apa maning? Pendirangan. Aduh. Tapi kalau jenengan kan tidak, lembut, alon-alon asal kelakon, sakinah, wal wakor, tenang, berwibawa. Itu Pak, beda antara orang bodoh dengan orang yang pinter, ya. Pinter dalam tanda kutip yaitu agama. Tawadu. Wa idza khotabahumul jahilun, apabila orang bodoh itu mengajaknya bicara, menyapanya, dia akan mengatakan qalu salama. Perkataannya itu menyelamatkan, menenangkan, karena ngerti yang dihadapi itu orang bodoh. Maka menghadapi orang bodoh ya jangan kayak orang bodoh lagi. Itu di sananya gemboran yang kayak nenek gemboran wis pada baik ya. Di sananya mencaci maki, menghina, mentertawakan, ya jangan kemudian dibalas lagi dengan hal yang sama kepada baik bodoh nih. Makanya Rasulullah bukan orang bodoh, nggak pernah sama kayak pelakunya, nggak pernah tuh, apalagi membalas lebih berat daripada pelakunya itu. Rasulullah nggak pernah, malah sebaliknya membuat kaget pelaku-pelaku kezoliman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai menangis orangnya kalau tahu yang berperilaku terpuji itu adalah Muhammad masuk Islam bukan karena ditakut-takuti dengan pedang, tapi karena akhlaknya yang anggun. Tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngarane pe wong bodoh, maka wong bodoh jadi goblok-goblok. Iya. Arti goblok-goblok ki kok apa bales? Arep nyong ora goblok nang ora kowe. Oh iya ya benar ya. Nerjang lalu lintas, polisi ini goblok. Ya. Ya orang goblok nyong ora. Dasarnya goblok. Maka menghadapi orang goblok ya jangan kayak orang goblok, pada baik goblok. Ada cara-cara santun. Waqulu qaulan karima, waqulu qaulan layyina. Ya, berbicaralah dengan yang baik, berbicara dengan santun. Tuh orang pinter, artinya ngajinya itu berhasil di situ. Tapi jenengan kalau lagi salaman sama orang yang apa namanya mungkin alim atau apa, ya nggak usah salamannya nunduk-nunduk sampai dicium 10 kali, bolak-balik, ya nggak usah. Itu bukan tawaduk namanya. Namanya apa? Goblok. Ya salaman yang nggak ada salaman sampai 10 bolak-balik loh.
atasnya bawahnya diciumi terus. Nggak usah, nggak ada itu. Apalagi sambil munduk berlebihan. Yang munduk berlebihan hanya kepada siapa Pak Bu? Allah. Ruku, sujud itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia itu sama, hanya kelebihannya dapat ilmu, tapi tidak semua orang yang berilmu kemudian selamat, enggak. Malah kadang-kadang yang banyak sombongnya juga orang yang berilmu, bisa jadi malah dimasukkan ke neraka gara-gara sombong, ya kan? Dalam hadis yang populer sering disampaikan, ada 3 orang yang datang kepada Allah membawa amalannya masing-masing. Salah satunya orang yang berilmu, sudah menebarkan ke sana kemari, tapi oleh Allah malah dimasukkan ke neraka. Kenapa? Ya gara-gara itu tadi, supaya dianggap jadi orang alim dan seterusnya. Tuh, kalau berhadapan dengan orang bodoh, bagaimana caranya orang bodohnya itu ya bisa tertariklah dengan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ada di dalam surat Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'u laghwa a'radu anhu, apabila mereka itu mendengar laghun, perkataan yang tidak bermanfaat, maka mereka berpaling darinya. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum lanabtaghil jahilin. Nih Pak Bu, apabila kita lagi melihat orang itu kumpul-kumpul ngobrol ngalor ngidul sambil cekakak cekikik, ya tertawa terbahak-bahak berjam-jam, ya apalagi tidak bermanfaat, maka a'radu anhu, mendingan dijauhi saja. Orang bermanfaat buat apa? Buang-buang apa? Buang waktu. Lana a'maluna walakum a'malukum, dah bagi kami ya amal kami, bagi kalian amal kalian. Salamun alaikum, mudah-mudahan kalian selamat. La nabtaghil jahilin, kami ya mudah-mudahan tidak termasuk bagian orang-orang yang bodoh. Orang bodoh itu senang buang-buang apa? Waktu, membuang-buang waktu. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama, kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Orang beriman kalau pengen beruntung, di samping sholat khusyuk, jauhi perbuatan perkara yang kira-kira tidak bermanfaat. Kenapa Pak Bu Indonesia nggak maju-maju? Salah satunya kakean dopok. Kakean apa? Kakean dopoke. Coba jenengan tuh lihat tuh orang-orang Jepang, ya orang-orang Korea, Taiwan, wah luar biasa, makanya cepat maju. Di Indonesia itu ya kenapa nggak maju-maju? Salah satunya karena kakek apa Pak Bu? Ya, kakek dopok, iya. Umbruse gede, nyatane lah angka pepesan kosong, tong kosong, bunyi nyaring gemblondang itu iya, tapi isine lah itu. Makanya kan mendingan sedikit bicara tapi berbobot, berisi, daripada kakek ngomong tapi juga isine laka. Nah itulah
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya banyak sekali ya di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang bodoh. Sekarang hadisnya 1-2 saja ya. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik, min asrotis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu ayur fa'al ilmu wa yusabital jahlu. Di antara tanda hari kiamat itu yang namanya ilmu semakin diangkat, kemudian semakin kuat ya, mapan yang namanya kebodohan. Wong pintere tambah sedidik, wong bodohnya tambah gitu. Tapi dalam urusan agama loh ya Pak Bu ya, keimanan ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, inna baina yadayi sa'ah la ayaman yanzilu fiha al jahlu wa yurfa'u fiha al ilmu. Di antara tanda juga hari kiamat, di mana hari-hari itu yang namanya kebodohan semakin meluas, merajalela, sementara yang namanya ilmu itu semakin diangkat tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha yabghadu kulla ja'zarin jawadin sakhobin fil aswaq jifatun billaili wahimarun binnahari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membenci orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras kepalanya keras ya, kepalanya keras, atos, suka teriak-teriak di pasar, gemboran senengannya. Kalau malam itu seperti bangke, kalau siang kayak keledai. Alimun bidunya, pinter ngurus urusan dunia, tapi jahilun fil akhirat, bodoh dalam urusan akhirat, nggak tahu apa-apa, bodoh ledo, wis bodoh ledo ya wis, apa nggak tahu ya, pinter dalam urusan dunia, sukses dunianya, tapi akhiratnya itu awam. Nah, itu kebanyakan kayak gitu sekarang Pak ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang-orang yang bodoh dalam tanda kutip, tapi terus makanya di masjid itu mesti disiapkan oleh takmir dengan kajian-kajian ya, malamnya saja 3 kali, ada lagi kuliah subuh dan seterusnya. Maka mudah-mudahan itu yang membuat kita jadi orang alim, orang yang berpengetahuan agama, tapi tidak hanya sekedar berpengetahuan saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.